teman-temannya mereka ya, satu grup. Ini Hendra. Kemudian satu lagi Jeffrey. Mereka itu satu grup, satu organisasi. Yang memang profesinya mencari kesalahan orang dan melaporkan. Tapi dia betul-betul ahli IT nggak? Enggak ngerti IT gitu loh. Bahkan backgroundnya itu dia tidak tahu. Tahu nggak saudara bahwa Mahfud MD ngomong begini nggak tahu. Dan nggak tahu kok ngelapor gitu loh. Itu yang pertanyaan saya. Tadi dia sebutkan dia sebagai kurir di perusahaan ini sekarang kurir lebih parah lagi. Yang tadi itu kan kurir dari mana? Ya dari organisasi cyber apa itu? Cyber apa sih? Nggak tahu pasti. Cyber Indonesia. Cyber Indonesia. Oh gitu. Ya, memang dia itu yang melaporkan hampir semua orang. Ya kan? Grup-grup mereka ini, termasuk yang kemarin melaporkan Ustaz Haikal apa itu, yang mimpi itu ya ini, yang model-model mimpi ini. Yang ketiga? Yang ketiga dari kepolisian, dari saksi penangkap. Kepolisian, penyidik. Ya, namanya Jeffrey. Siapa? Jeffrey. Yang pertama kali diperiksa. Yang pertama itu saksi pelapor namanya Husen Sahab. Husen Sahab. Ya. Hadir tadi. Kemarin. Ini minggu lalu. Dan Sahab, di sini namanya Febri Yanto, terus Hendra. Itu memang satu grup. Ya kan? Di sini dia pelapor, di sana saksi, di sana pelapor, ini saksi gitu loh, kan tidak? Jadi contohnya dia ini, Febri ini pelapornya Mas Jumhur. Dia ini juga yang kemarin menggugat. Pelapornya Jumhur dia, saksinya Husen. Di sini Husen, saksinya dia gitu loh. Iya kan? Tapi ini kalau saya ganda sampai debat, tidak kami diampun. Jadi kesimpulannya menurut kesimpulan saya pengacara, itu saksi ini qualified tidak? Sangat tidak qualified. Dalam melapor pun juga tidak berkualitas. Ya. Bagaimana ada orang memberikan pendapat, oke saya besok ikut demo, bohong. Nah, kalau orang ikut demo gimana? Nggak boleh. Bilang, teman-teman, selamat Anda, dia sebagai Dewan Suronya PPMI kan? Ya kan, dia katakan selamat kawan-kawan, selamat jalan untuk demo. Demo itu konstitusional. Demo itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 998. Ya kan? Bahkan orang yang menghalang-halangi dengan paksa itu pidana. Ya kan? Nah, demo kemarin itu seluruh buruh rakyat Indonesia maaf saya potong, dari 3 saksi yang diajukan, apakah dia tahu sendiri tentang berita itu atau katanya? Diberitahu oleh pelapor, katanya gitu. Yang menarik, mereka ini diperiksa pada jam yang sama, hari yang sama, oleh penyidik yang sama, dan jawabannya sama. Loh, kan aneh kan? Masa 3 orang ini jawabannya koma titiknya sama. Tanya ini jawabannya sama. Koma titiknya sama. Oh, ketika dalam persidangan? Iya. Pada jam yang sama. Penyidiknya sama. Lah, masuk akal nggak? Dugaan kami itu copy paste. Bagaimana saksi fakta copy paste? Dan setiap ditanya, dia punya alasan lupa. Kalau saksi fakta itu nggak mungkin lupa gitu. Kayak saya dari Jakarta ke Depok, saya ingat saya jalan mana tadi, saya sarapan di mana tadinya, lupa gitu. Yang lucu lagi, bagaimana mungkin dia menuduh bahwa si Saganda itu bohong, masalah mengutuk itu kan dia laporkan kan tanggal 12, tanggal 13 sudah tersangka. Tapi pembandingnya itu tanggal 17, karena tanggal 17 Oktober, berapa hari setelahnya. Nah, ini nggak sama dengan yang lain. Terus dia nangkapnya ini pakai apa dasarnya tuh? Bolehlah kita mengatakan kalau Bandung adalah ibu kota tahfidz Indonesia. Karena saking banyaknya yayasan dan rumah tahfidz yang berdiri di kota ini. Salah satunya adalah Yayasan Rumah Quran Indonesia. Saat ini, Yayasan Rumah Quran Indonesia sedang membuka program wakaf untuk membebaskan rumah singgah bagi penghafal Al-Quran dari kalangan yatim dan du'afa. Selama ini, Yayasan Rumah Quran Indonesia melakukan pembinaan terhadap 150 santri mukim dan non-mukim dengan status yatim dan du'afa di sebuah rumah kontrakan. Sehingga Yayasan Rumah Quran Indonesia membutuhkan bantuan kita untuk membebaskan rumah tersebut agar dapat digunakan dengan lebih maksimal. Selain untuk pembebasan rumah singgah, setiap dana yang terkumpul juga akan digunakan untuk memberikan pendidikan yang layak bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Terima kasih
karena telah menyaksikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, baru-baru ini saya diberitahu sebuah kabar dari salah satu yayasan yang berdomisili di Kota Bandung. Yayasan tersebut bernama Yayasan Sahal Al-Quran atau lebih dikenal dengan nama Sahal. Yayasan yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun ini bergerak di bidang dakwah Al-Quran nasional dan aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan dakwah. Yayasan ini diketahui secara rutin menyelenggarakan pelatihan pengajar Al-Quran, pemberdayaan guru-guru Al-Quran, malam bina iman dan takwa bulanan, camp menghafal Quran, rumah tahfiz, dan lain sebagainya, di mana seluruh kegiatan tersebut diadakan tanpa intensi untuk mendapatkan keuntungan sedikit pun. Sehingga 90% kegiatan dan event dakwah Al-Quran yang diselenggarakan oleh yayasan ini gratis tanpa dipungut biaya. Akan tetapi, semenjak terjadinya pandemi, seluruh event yang biasanya dilakukan oleh Sahal otomatis harus dihentikan. Hal ini berdampak pada menghilangnya kepercayaan para donatur yang sebelumnya selalu rutin menitipkan sebagian hartanya untuk keberlangsungan kegiatan dakwah Al-Quran yang dilaksanakan oleh Yayasan Sahal ini. Ini tentu menyebabkan dengan penuh keterpaksaan Sahal mengeluarkan sebagian santrinya, menjadikan rumah tahfidz yang sebelumnya gratis menjadi berbayar, dan memotong biaya anggaran pemberdayaan puluhan guru Al-Quran yang sangat bergantung pada Sahal. Oleh karena itu, Sahal saat ini membutuhkan bantuan kita semua agar kegiatan dakwah yang sudah dirintis selama lebih dari 10 tahun ini tidak berhenti begitu saja. Dengan membantu Sahal secara otomatis, kita juga telah membantu puluhan guru pengajar Al-Quran dan santri Al-Quran agar dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan lebih baik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.